Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita terakhir kemarin tentang Al-Hadi, yang pemberi petunjuk. Sekarang kita lanjutkan dengan yang berkaitan maknanya dengan An-Nur, pemberi cahaya. Ada yang satu pemberi petunjuk, ada satu lagi pemberi cahaya. Kita lihat suratnya, surat An-Nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya dengan Al-Hadi? Kalau Al-Hadi itu Allah yang pemberi petunjuk. Kalau kita An-Nur ya, ayat 35 halaman 354. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau petunjuk itu akan menjadi lebih sempurna dia dengan adanya nur, cahaya. Seseorang akan lebih yakin, lebih mantap menjalan di suatu tempat kalau jalan itu penuh dengan cahaya, walaupun tampak jalan tadi lah jalih dua jalan tu, tapi kalau ada cahaya itu lebih yakin, lebih senang hati daripada berjalan tampak tapi kalam-kalam tangguang jutarang bana. Itu beda Pak. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran, dengan para Nabi. Allah beri petunjuk dengan datangnya wahyu, ada Al-Quran, ada hadis. Tetapi kadang tidak mampu bagi orang itu mengamalkan Al-Quran dan hadis itu. Tidak bisa dia lalu atau lewat di jalan Al-Quran dan hadis tadi. Kenapa? Dia tidak mendapat nur, cahaya. Makanya jangan heran nanti kalau ayat jalih le dinyo pada awak. Kalau hadis hanya doktor hadis lo kadang. Tetapi yang keluar dari lisannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berarti jalan lain tentu. Cuman tidak dapat nur, cahaya. Kalau tidak dapat nur apa namanya? Kalam. Gelap. Gelap gulita. Maka awak minta kepada Allah nur. Di samping kita meminta kepada Allah yaitu hidayah, berilah kami hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah, petunjuk. Tapi juga kita minta kepada Allah apa? Nur. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kalau mau ke masjid baca doa. Berjalan dari rumah beliau ke masjid. Dari rumah beliau kan dekat dari masjid. Tapi beliau baca doa. Doa ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura Allahumma a'tini nura. Itu hadis doa dibaca Nabi berjalan ke masjid. Aratina Ustaz. Tanya ke Pak Chong apa? Aratina tu. Lalu pakarna tu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita bahas itu. Tapi yang jelas kita harus minta di samping hidayah kepada Allah,
kita minta kepada Allah nur, biar nak tambah lebih jelas, nak tampak jalih gini. Walaupun ada petunjuk, tapi kadang tampak tangguang dewa petunjuk kah. Dia geh nur, jalih doa jadinya. Tambah yakin, tambah mantap. Wak. Ada suatu benda nampak tapi bahasa awaknya galok-galok, maluk-maluk, ramang-ramang. Ikualah kini. Bentuk tali, bentuk ulai, lo konten. Wak akan mencari tali. Pi camih bentuk ulai jo. Ramang-ramang cahayonya. Wak minta ke Allah waktu tu leh nur. Wak minta cahaya nak jalih, nak yakin, nak tambah yakin wak ni. Koyo ulang, koyo tali jalih. Dulu pulang masjid tengah malam orang siswa, kan tak berlampu jalan, rumah pun tak berlampu dulu. Menggarik-garik karisiak batang pisang kan. Tu namanya karisiak tu bakilek-kilek. Kalam-kalam tangguang lah. Di situ tu perlu nur cahaya. Ayo karisiak mah. Yakin wak. Di situ tu begitu juga dalam kebenaran. Kau mana batu kini? Mana yang hak, mana yang batil? Wak perlu nur. Petunjuk dan cahaya. Kadang orang ican kau nampak tua, kecil orang nasurang kau lo nampak tua. Maka yang wak butuhkan di situ tidak petunjuk lah. Ni orang kau lah pakai dalil lo sensurangnya. Kau kecilnya kau lo dalilnya. Dan surang mengecek, ada lo dinyo dalil. Mana kau dipakai wah? Maka yang minta nur. Itu yang nur tu. Nak jalih doa kebenaran tadi. Kadang kita lihat ayatnya. Surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur. Allah nur langit dan bumi. Di sini nurnya tidak memakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam menunjukkan apa? Nakirah. Nakirah kok ada umum. Bisa orang memahami berbagai macam nur. Kalau an-nur berarti itu ya memang nurnya Allah. Apa arti nur di sini? Allah tu nur langit dan bumi. Anta bayang dah apa? Allah tu nur langit dan bumi. Anta bayang. Maka ulama berbeda menafsirkan. Pertama, Allah tu pemilik cahaya. Seluruh cahaya, sabuilah cahaya apa saja, Allah pemiliknya. Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Ulama kedua memahami Allah itu pemberi cahaya. Tadi pemilik. Kini pemberi cahaya langit dan bumi. Semacam cahaya itu Allah nama dia. Berarti Allah nam punya, Allah nam magia. Yang ketiga dipahami oleh para ulama, Allah tu nur. Allah tu punya nur, punya cahaya. Tetapi jangan dibayangkan cahaya yang seperti yang diketahui manusia. Yang diketahui manusia cahaya matahari. Tapi itu bukan cahayanya Allah. Itu cahaya matahari. Cahaya bulan bukan cahaya Allah. Cahaya bintang bukan cahaya Allah. Cahaya lampu bukan cahaya Allah. Nurnya Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupa dengannya satu apapun. Tidak ada yang serupa ya Allah. Nurnya Allah tidak ada tahu ada.
Cuma Allah tu nur, punya nur, ya. Disebutkan juga dalam hadis juga, ya. Wahai Jibril, kata Nabi Muhammad, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu mencari Allah? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, mendengar pertanyaanmu menggigil ambon. Antara aku dengan Allah tu ada 60 hijab. 60 hijab yang terbuat dari nur, yang apabila aku mendekat maka aku pasti terbakar. Si nur saya dah kini terbakar. Artinya apa? Nurnya Allah tu tak tahulah. Itu nur hijab baru. Pembatas antara makhluk ya Allah tu ada hijab. Nurnya hijab, belum nurnya Allah. Nurnya Allah nanti akan kita lihat ketika bertemu dengan Allah. Di mana bisa mencari Allah? Dalam sarugolanya. Dan itu ada waktunya. Ada hari pertemuannya, yaitu hari Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul. Bila berkumpulannya, wallahu alam, Allah nentukan. Di mana pertemuannya? Disebutkan dalam hadis, kadang di surga Firdaus, kadang di surga Jannatul Adnin. Pertemuan tadi. Di situ Allah singkapkan hijab. Barulah kita memandang wajah Allah. Itulah puncak kenikmatan di surga nanti. Maka melihat Allah tadi mengalahkan segala kenikmatan dalam surga. Surga saja yang sangat indah ciptaan Allah, apalagi yang penciptanya yang maha indah. Nurnya Allah tak tahu ada. Tapi yang jelas Allah punya nur. Itu pemahaman ulama yang ketiga. Yang pertama, pemilik cahaya. Seluruh cahaya dia pemiliknya. Yang kedua, pemberi cahaya. Seluruh cahaya dia pemberinya. Yang ketiga, Allah tu nur. Nur Allah serahkan ke Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang menjadi nur? Dan biasanya Allah menggandingkan kata nur itu dengan zulumat. Minan nuri ila zulumat. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Kata ulama, kata nurnya tunggal. Kata kegelapannya jamak. Minan nur itu kata tunggal. Bukan minal anwar. Tapi nur, satu cahaya. Zulumat, banyak kegelapan. Maknanya kata ulama, kalau kata nurnya cuma satu, itu menunjukkan memang Allah satu-satunya pemberi cahaya. Satu-satunya pemberi cahaya. Kalau zulumat, kegelapan, banyak, tidak ciek dah. Kegelapan tu ya dari kezaliman tu dari mana saja. Baik dari sendiri, dari syaitan, dari orang lain, dari apa? Jadi maksiat, kezuluman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi nur itu apa saja? Yang pertama Allah. Allah itu nur. Langit dan bumi. Kemudian yang kedua yang menjadi nur itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini juga disebut dengan nur. Kita lihat dalam surat Asy-Syura. Surat 42. Ayat 52, surat yang ke-42.
halaman 489. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Qur'an dan apakah iman itu. Sebelumnya Nabi tidak tahu Al-Quran, informasi-informasi dalam Al-Quran itu apa, dan yang iman yang benar itu bagaimana. Walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nura, sebagai cahaya. Kalau kalam Pak, dia cahaya jadinya tarang. Siang lah hari, malam lah bulan. Lah tibo dinantarang jaleh. Jadi nampak yang beruntung siapa? Pak Ketua Masjid, Pak Chong. Dapat ibu namanya Nura. Ya Pak, tarang tari hari ini nak ada kalam. Siang lah hari, malam lah bulan. Jalih sadonya. Tak ada nang kabur-kabur. Dia apa ibu yang dirahmati Allah? Awak sebelum kau tidak tahu Pak, Al-Quran ku nur cahaya. Awak tidak tahu yang kata jadi di alam kau sudah. Allah dia tahu, diberi cahaya tarang gini. Tahu bahawa dunia kau akan kiamat. Awak tidak tahu dulu kamarah hidup kau. Dengan ada Al-Quran tarang dia jalan kamarah hidup sudah kau. Itu nur, pemberi cahaya. Nura. Jalih dia kini arah hidup kau. Coba bayangkan hidup kau sampai kini tidak tahu juga. Tak kenal aja Quran kau apa kira dia. Arah hidup tak tentu. Kerajaan hari-hari kini tah mangan tak duduk lagi sih kau. Tadi mawak duduk kini. Tak tahu hidup mana. Sejak tahu je Quran kau alhamdulillah. Dapat nura, petunjuk. Dapat cahaya wak. Jalih dia wak, tarang jalan kini kama kapai. Orang yang tak kenal dengan Al-Quran Bapak Ibu, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya, maka tidak jalih dengan arah hidupnya dah. Kalau orang yang tahu dengan Al-Quran jalan hidupnya ke akhirat. Orang tidak tahu juga Al-Quran ke zulumat, dunia setujuan hidupnya. Ke yang gelap-gelap saja. Kemaksiatan dan semacam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu disebut dengan nur. Kemudian yang kedua, para nabi juga disebut nur. Karena nabi ko manggih jalan jalih. Surah Al-Maidah ayat 15. Ayat 15 ayat surah Al-Maidah ayat halaman 110.
Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sesungguhnya rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ahli kitab kok banyak mendoan kebenaran dalam kitab Taurat ataupun Injil. Wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang membiarkannya, menutupinya. Qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah itu nur. Siapa nur di sini, Pak? Nabi Muhammad. Telah datang kepada kalian dari Allah itu nur, Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata yaitu Al-Quran. Jadi di sini Nabi Muhammad itu disebut nur. Maka sejak kedatangan Nabi Muhammad jalih sadonya nan tanduk-anduk kebusukan orang Yahudi Nasrani dalam kitab Taurat di Injil yang disembunyikannya, dibuka dia Nabi. Jalih kini saja. Manan hak, manan batil. Jalih siang laba hari, tarang bak bulan. Tak buka perangai-perangai orang pendeta-pendeta Yahudi Nasrani itu selama sejak kedatangan Nabi Muhammad. Anan disembunyikannya, anan didutuannya. Jalih. Jadi seorang nabi pun disebut dengan nur. Kenapa? Pemberi cahaya. Yang selama kegelap menjadi terang gini. Awak ndak tahu lo awak cara ide awak kalau ndak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ro makan, baca ro lalo, baca ro salat. Ndak tahu aja Nabi Muhammad. Tahu ya Allah soalnya tanah. Kalam je dua harinya. Sekedar tahu je Allah soalnya. Tu baca ide lain. Ndak ada contoh. Kasih awak katanya. Ndak tahu. Tinggal melihat contoh saja. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salat lah bisa majan. Kena ada contoh yaitu Nabi. Baca puasa lah ada contoh celik Nabi. Ba mengeluarkan zakat celik Nabi. Baca haji celik Nabi. Nabi kun nur. Tampak dia jadi, tarang dia jadi. Kalau tidak ada Nabi kalam sana. Tidak tahu ada. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, minimal kita menjadi nur juga. Awak kan jadi nur. Kalau bisa untuk negara. Tidak aja bisa dah untuk provinsi. Tidak aja dah untuk kota awak, kabupaten awak. Tidak aja dah untuk kampung awak, negari awak. Tidak aja dah jorong awak. Tidak aja keluarga awak. Tidak aja dah untuk diri awak. Artinya nur tadi bertingkat. Kita balik ke yang dakik lalu surah Al-An'am. Sabalah surah Al-Maidah ayat 122. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan
dan kami beri dia cahaya, menjadikannya baginya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kamam masaluhu fi dhulumati laisa bi kharijim minha. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang satu dalam cahaya, yang satu dalam kegelapan. Li sama? Tentu saja tidak. Tapi di sini disebutkan yamshi bihi finnas. Orang yang berada dalam cahaya tadi, dia berjalan dengan cahayanya itu pada manusia. Jadi awak harus menjadi cahaya. Awak harus menjadi cahaya awak. Jangan marok cahaya dari orang. Tapi jadilah awak ku cahaya. Itu tadi untuk negara, untuk kampung mak, untuk keluarga awak, untuk diri awak. Tapi tetap memulai itu dari diri dulu. Jangan maroan orang, diri awak dulu. Kalau awak maroan orang tu jadi cahaya, banyak kecewa beko. Banyak kecewanya beko pada bahagianya. Kau keluar kata-kata yang kadang tak pantas. Awak lai ustaz. Tapi perangai dek awak tu, awak maroan orang jadi cahaya. Bantu si pului. Kita nak darai. Akan kecewa juga jikianya. Ndak jan orang diaroan jadi cahaya. Jadikan diri awak kau sebagai cahaya. Cahaya untuk siapa? Tentu cahaya kau bertingkat nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maknanya apa? Kalau ada cahaya, ada je cahaya datih tu lah. Kini ada cahaya yang paling kadang. Nantawa matahari yang paling terang. Di bawah matahari lah bulan. Kalau matahari itu kalau dia tong watt no berada. Kalau membayi lah kini barawat kira-kira tu makanan. Sana. Kalau bulan di bawah tu watt. Adalah bintang. Kini lampu yang paling tinggi barawat ni. Lampu. Nonggalih elektronik lah. Tak tahu pak? Ada 1000. Lagi pak ya? Lagi. Lampu fijar 1000 watt lampu sorot. 1000 watt. Di bawah 1000 berapa? 100. Ada paling bawah berapa wattnya? 3 watt. Yang paling di bawah 3 lah. Lai lilin. Di bawah lilin? Baru boleh pak. Maramang-ramang. Artinya apa? Cahaya, dia tetap cahaya. Walaupun barunya tetap cahaya. Tapi di atas baru ada lilin. Oh jangan cukup jadi lilin. Di atas tu lampu 3 watt. Janganlah bangga lampu ambo lah 3 watt. Ada lampu di atas 3 watt 5 watt. Ada nan 10 watt. Ambo lah lampu 100 watt na wala tarang. Ada nan tarang pada tu. Berapa? Yang 1000. Oh alah bangga lampu ambo 1000 watt sat. Jangan bangga dulu. Ada di atas tu bulan. Tarang lewat bulan boleh. Ada teh bulan ada lo matahari. Di atas matahari ada lebih terang lagi. Ada yang lebih terang dari matahari, bintang-bintang yang lebih terang. Artinya apa? Cahaya yang nampak di awak kau ada yang di atas nur, ala nur. Artinya jangan pernah puas dengan cahaya-cahaya tadi. Tapi minimal wak jadi cahaya untuk diri wak seorang.
Dan jangan mengharapkan orang jadi cahaya. Jadikan diri cahaya. Karena ujung-ujungnya nanti kecewa. Sebagian ahli hikmah mengatakan, dulu ketika muda, masih muda, saya akan merubah dunia. Labaran sua, tua dan dunia tidak berubah-ubah. Boleh. Maka di masa dewasanya tu, berniat, aku akan merubah negara. Lawaran sua kayak negara tidak je berubah-ubah. Itu. Apa tambah parah namalah. Boleh. Aku akan merubah orang kampung saya. Orang kampung akan dirubah. Tapi lah badan lah sakit-sakit. Lah banyak nang guyah. Gigi guyah, lutut guyah, tangan lah guyah sesadanya. Aleh. Nah orang kampung tak jauh berubah. Nama-namanya indah je. Maka di sisa-sisa umur saya berniat akan merubah keluarga. Rupanya lah senayan kami hangok. Cie-cie hangok leh. Nan keluarga ndak sado nan bisa bak janawa ada. Ado lo nan bisa janawa bisa ndak? Nan kamanakan ndak lo bisa janawa. Nan anak ndak lo sadono bisa bak janawa. Ndak bisa rubah ndak sadono dah. Akhirnya di sisa-sisa nafas nan senayan kami tadi, aku berniat merubah diri sendiri. Rubah ya diri sendiri salaleh. Mudah-mudahan dengan berubahnya diriku, mencari ambolai berubahlah keluarga awak. Kadi contoh di keluarga. Elok keluarga ambo kadi contoh di orang kampung. Elok kampung ambo kadi contoh bagi negara. Elok negara ambo kadi contoh bagi dunia. Jadi tetap ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhirat nanti wak butuh nur. Melewati sirat tu pak butuh nur. Wak butuh nur melewati sirat. Karena neraka jahanam tu gelap. Jangan sangka neraka jahanam tu terang. Karena api yang paling panas tu apa pak? Pertama merah. Di atas merah ku warnanya biru. Cecilek kompor gas biru. Di ujung nan biru tu celiak ada hitam. Sabintianya hitam. Atu nan paling angin. Kini ko neraka jahanam tu lah jadi hitam sana. Dari atas sampai ke bawah. Tak ada birunya lah. Tak ada merah dalam neraka tu lah. Tak ada merahnya, tak ada warna biru dalam neraka. Lah hitam. Nam puncak angin itu sadonya. Sehingga disebutkan jika bernafaslah penduduk neraka tu. Ada penduduk neraka. Penduduk neraka. Lalu keluarnya ke bumi. Lalu bernafasnya, angoknya setanya, maka semua penghuni masjid ini akan terbakar. Di mana tu yang cakap? Di Masjid Nabawi. Terbakar orang penghuni Masjid Nabawi. Itu hangi angok orang. Terbakar dia. Maka ketika lewat di atas neraka jahanam di sirat tadi, seluruhnya pasti lewat, pasti. Awak kau pasti lewat. Cuma lalu ada jaminan keselamatan. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ketikanya sakit, menjelangnya meninggal, dia sakit di pangkuan istrinya. Maka menangislah Abdullah bin Rawahah kau jadi-jadinya. Tak bisanya menahan tangisnya. Sehingga istrinya mencelik suaminya nangis, satu orang nangis jadinya. Lah selesai Abdullah bin Rawahah menangis radhiyallahu anhu. Maka tanyanya ke istri, "Mana kau tangihan?" Yang celik udah nangis, ya nangis loh caknya kan. "Ana udah tangihan."
tadi ambo takana sebuah ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidaklah di antara kalian salah seorang di antara kalian pasti akan melewati daripada neraka jahanam. Surah Maryam. Kata Allah, kalian pasti lewat di atas itu. Dan kata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, ambo tak tahu ambo selamat atau tidak. Ambo ada dapat jaminan selamat itu. Itu yang ambo tangihan. Leka selamat lah ambo di atas nanti. Maka istrinya sudah tu menangis istrinya. Angkat tangihan. Ya kalau udah asa takut, apalah yang ambo je. Udahlah sahabat Nabi. Sobok je Nabi, beraja je Nabi tadi. Linda ayak lain takut je udah apalah yang ambo je. Maka menangislah suami istri tengah malam, Pak. Anang dia tengin suami istri ko tengah malam, takana akhirat. Aku nan jarang dalam rumah tangga kini. Orang rumah tangga kini nan ditangihan masalah dunia. Abaraja lo lawak menangis tengah malam takana akhirat. Takana sarugo, takana narako. Menangis laki bini dek takana akhirat. Aku maham. Begitu juga Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menceritakan dua orang bersaudara, yang seorang mengecek ke saudaranya, lah tahu engkau bahasa ada ayat bahwasanya awakku akan lewat di atas neraka jahanam sadonya? Lah tahu ayatnya? Allah kecek saudaranya. Maka keceknya ke saudaranya tadi, lah do dapat engkau jaminan akan selamat dan tak jatuh ke dalam neraka tu? Alun adolai. Apa kau galak-galak je baru je? Maka saudaranya tu kata Hasan Al-Basri sejak tu tidak pernah galak sampai meninggal. Begitu takutnya orang dulu. Makanya di atas sirat tu perlu nur, cahaya. Dia gelap. Dan jalannya tidak gadang. Lebih halus daripada bulu. Kan disebutkan seperti rambut dibelah 7. Ketek. Tapi yang lewat di atas itu sesuai nur. Nur. Siapa yang kadang nurnya kancang larinya. Bahkan ada yang disebutkan Nabi, nurnya seperti baro tadi. Dia hanya di jempol jari kakinya kah? Jempolnya. Dan itu kadang hidup, kadang mati. Pas hidup melangkah. Mati lah lihat. Ataga asalnya deteh. Bayanglah di bawah neraka. Manangih orang situ sadanya, Pak. Manangih orang deteh neraka. Mati dah tagak. Ini lampu malangkah na balik selangkah. Bila katibo tu wallahu alam. Dan tangisan di situ tu bukan tangisan mau di dunia. Tangisan kata campak ke neraka tu nak dibayangan. Maka ada doa Allah ajar dalam Al-Quran. Tidak doanya surah At-Tahrim ya, kalau tak salah. Surah At-Tahrim ayat 8 sebelum surah Al-Mulk halaman 561. Celek terakhirnya celek aja ayatnya sekecil. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu.
pada hari ketika Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Allah tidak akan kecewakan para Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum, ku cahaya mereka. Sedangkan cahaya mereka yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, lalu mereka berdoa. Doanya, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ku perlu doa kau wak baca agar Allah sempurnakan nur dalam diri wak sehingga bisa melewati sirat nanti. Kalau tidak ada nur di atas sirat dah kalam, tidak bisa wak lewat. Wak akan menuju surga kalam baca caranya. Karena neraka itu gelap, tidak bisa lewat ke surga. Maka perlu nur. Allahumma Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi pun dalam hadis Muslim, janganlah mencabut uban, karena uban itu menjadi nur di atas sirat. Itu hadis sahih. Jadi kalau ada uban jadi cabut leleh. Nambahnya uban tu nampak yang beruntung, banyak cahayanya, batarang-tarangnya besok di atas sirat, dan gengsi lah. Ya Pak ya. Bangga awak beban lah banyak ko nur ambo ni nampak cahaya ambo lah banyak, lampu ambo lah banyak isu gitu. Kintu saja, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.